المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, senantiasa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima seluruh rangkaian ibadah di Ramadan ini dan menjadikannya rangkaian ibadah terbaik yang pernah kita tunaikan sepanjang hidup kita. Dan kita bermohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir ini, Allah golongkan kita sebagai hamba-hamba yang menerima malam kemuliaan Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam alaihi salam ke bumi untuk menjadikannya sebagai khalifah, sebagaimana Allah firmankan dan Allah dokumentasikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kabar kepada malaikat bahwa Allah akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Dan ternyata takdir itu diberikan kepada Nabi Adam alaihi salam. Allah turunkan Nabi Adam alaihi salam ke bumi untuk menjadi khalifah fil ard, untuk menjadi khalifah pertama di muka bumi ini. Dan bersamaan ketika Nabi Adam turun ke muka bumi ini, maka bersama itu pula Allah berikan bekal untuk Adam alaihi salam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Bekal itu disebut dengan hudan, atau bahasa Indonesianya petunjuk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Qul nahbitu minha jami'a." Kami katakan kepada Adam alaihi salam, keluarlah, turunlah ke muka bumi, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, dan akan kami sertakan, akan kami berikan kepadamu hudan, petunjuk. Nah, dengan hudan ini, dengan petunjuk ini, Nabi Adam alaihi salam bisa menjalani kehidupan di dunia dengan nyaman, dengan tenang. Kemudian tantangan-tantangan apapun bisa dihadapi oleh Nabi Adam alaihi salam. Karena sesuai dengan janji Allah di ayat 38 ini, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjuk, mengikuti hudanku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak akan ada kesedihan, tidak ada ketakutan di dalam hidupnya. Dalam kata lain, mereka yang mengikuti hudan, Nabi Adam yang mengikuti hudan dan anak cucunya mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan tenang dan nyaman. Tidak akan ada rasa takut dan tidak pernah ada kesedihan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata hudan ini mampu menjadikan manusia yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke bumi itu menjalani kehidupan dengan tenang dan nyaman. Dan ternyata hudan ini tidak hanya diturunkan kepada Nabi Adam alaihi salam, tetapi hudan atau petunjuk ini diturunkan kepada nabi-nabi setelahnya. Bahkan terakhir kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna dari hudan-hudan sebelumnya, dari petunjuk-petunjuk yang sebelumnya. Dan hudan itu untuk umat kita saat ini disebut dengan Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 285, "Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu fungsinya untuk apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk, sebagai hudan untuk manusia.
Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi Adam saja dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mengikuti hudan, mengikuti petunjuk yang sudah Allah berikan, mereka akan hidup dengan nyaman tanpa ada ketakutan dan tanpa ada kesedihan. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang sesungguhnya sebagai penyempurna dari nabi-nabi sebelumnya, sudah diberikan Al-Quran kepada kita sebagai hudan petunjuk. Tugas kita adalah bagaimana mengikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, agar sama seperti Nabi Adam alaihissalam, kita bisa hidup dengan tenang, kita bisa hidup dengan nyaman, tanpa ada kesedihan dan tanpa ada rasa takut. Yang kata lain, kita akan hidup dengan nyaman dan tenang. Karena itu yang kemudian yang kita butuhkan di dalam hidup ini, kita hidup dengan tenang dan kita hidup dengan nyaman. Maka Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala fungsinya tidak hanya untuk lil qiraah. Fungsinya Al-Quran diturunkan kepada kita semuanya, kepada Nabi Muhammad kemudian kepada umat-umatnya, bukan hanya untuk sekedar dibaca, tetapi juga untuk menjadi petunjuk di dalam hidup. Sehingga permasalahan apapun yang terjadi di dalam hidup kita, rujukannya bukan kepada kitab-kitab yang lain, tetapi rujukannya adalah kepada Al-Quran. Kalau kita mencari solusi dari permasalahan hidup kita, carilah petunjuknya di dalam Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran, semua solusi dari permasalahan hidup sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu benar-benar Allah Subhanahu wa taala menjadikannya petunjuk untuk kita semuanya. Nah, solusinya memang kita harus yakin bahwa memang Al-Quran itu benar-benar bisa menjadi petunjuk untuk kita. Contoh misalnya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling umum adalah masalah rizki, masalah pendapatan, masalah rizki yang ada. Permasalahan yang sering kita temui adalah masalah rizki di dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala dengan jelas-jelas menyampaikan di dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya penduduk negeri ini adalah kita semuanya. Karena kita tinggal di dalam sebuah negeri yang disebut dengan Indonesia. Seandainya penduduk negeri ini amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan, kami akan bukakan pintu-pintu rizki dari langit dan bumi. Itu luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama tafsir ketika menafsirkan ini, lihat bahasa yang Allah sampaikan ketika ingin menyampaikan membukakan pintu, Allah katakan dengan la fatahna, kami akan langsung bukakan. Allah tidak menggunakan fatahna saja, tetapi Allah sertakan huruf lam di situ sebagai bentuk bahwa penjelasan kepada manusia bahwa mereka-mereka yang beriman dan bertakwa, Allah akan langsung bukakan pintu-pintu rizki dari langit dan bumi. Maka ini perlu keyakinan untuk memahami ayat ini. Bahkan seorang Imam Syafi'i dan Imam Malik, guru dan murid saja, mereka harus berdebat untuk permasalahan ayat ini. Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ketika kemudian memahami ayat ini menyampaikan kepada gurunya Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, ketika kita ingin mendapatkan rizki, mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala berupa materi dan yang lain-lainnya, maka yang harus kita lakukan adalah ikhtiar. Itu kata Imam Syafi'i. Tetapi kata Imam Malik, lihatlah katanya, bagaimana Allah menjelaskan amanu wattaqau di sini. Ketika kita beriman dan bertakwa, membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan langsung turunkan rezeki buat kita. Sampai akhirnya perdebatan itu tidak selesai. Pulang Imam Syafi'i dari rumahnya Imam Malik. Di tengah perjalanan, Imam Syafi'i bertemu dengan petani-petani anggur pada saat itu.
Maka Imam Syafi'i kemudian, karena dia menginginkan anggur pada saat itu juga, maka kemudian Imam Syafi'i ikut membantu panen anggur, ikut membantu sampai selesai. Setelah selesai, kemudian Imam Syafi'i diberikan upah itu berupa anggur yang cukup banyak, diberikan Imam Syafi'i. Bahagia Imam Syafi'i, bahagianya bukan karena menerima anggur itu, tetapi bahagianya karena beliau merasa bahwa pendapatnya benar. Ketika ingin mendapatkan rizki, dia harus melakukan ikhtiar terlebih dahulu. Maka kemudian dia pulang kembali ke rumahnya Imam Malik untuk menyatakan bahwa pendapat dia benar. Datang kembali ke rumahnya Imam Malik, dia cerita bahwa saya sudah pulang bertemu dengan petani anggur, saya sudah memanen, ikut membantu, dengan ikhtiar saya, akhirnya saya mendapatkan ini. Imam Malik hanya tersenyum. Kemudian dia berkata kepada Imam Syafi'i, kata Imam Malik, dari tadi saya sedang memikirkan di cuaca yang siang-siang panas seperti ini, enak ya kalau saya makan anggur. Ternyata tidak lama engkau datang membawa anggur untukku. Kan? Imam Syafi'i pendapatnya benar, Imam Malik juga pendapatnya benar. Ketika Imam Malik menyandarkan semuanya kepada Allah, amanu wattaqau, dia memahami dan meyakini bahwa keimanan dan ketakwaan, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala mampu membuka pintu-pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah benar-benar menghadirkan itu untuknya. Tanpa harus berikhtiar, ternyata kemudian datang rizkinya. Dia ingin makan anggur, ternyata Imam Syafi'i yang datang hadir untuk memberikan anggur kepada Imam Malik. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk-petunjuk di dalam Al-Qur'an itu hadir untuk kita. Maka mari kemudian kita jadikan Al-Qur'an ini sebagai benar-benar sebagai pedoman untuk hidup kita. Bukan hanya sekedar bacaan, bukan hanya sekedar kemudian hafalan untuk kita, tetapi benar-benar ini memang menjadi solusi untuk setiap permasalahan yang ada di dalam hidup kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk semuanya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.